Oke, ya teman-teman, gue share lagi ya. Kita mau ngintip nih sama apa aja yang kira-kira besok bisa kita mainin gitu. Karena kita udah di luar jam bursa ya, jadi kita pakainya daily. Karena gue day trader ya, gue nggak suka main yang lama-lama lah. Ya paling berapa hari, berapa minggu gitu. Oke, hari ini sekedar info MLPL sudah arah ya. Selamat buat yang udah nyerok cuan banyak ya. Tinggal nunggu MPPA. Oke, kita bidik kira-kira apa aja sih sahamnya ya yang bisa kita mainin paling nggak besok ya. Karena kita day trader, mainnya kita menitan, jadinya kita pakai parameternya daily ya. Gue pakai MOS nih, nanti kalau lo pada mau main saham, lo harus punya account sekuritas. Salah satunya MOS ini, ya menurut gue sih ini powerful banget lah. Gue udah bandingin beberapa yang lain. Nanti gue bikin tutorial gimana cara daftarnya gitu ya. Jadi lo pada bisa nyoba, bisa main. Oke, ini keren banget lah. Bener, yang desktop keren banget. Tapi kalau yang mobile masih agak kurang menurut gue. Tapi kalau lo kayak gue mobile pergi ke sana, pergi ke sini, itu helpful juga sih. Tapi lebih ideal lo pakai desktop yang kayak gue tampilin gini nih. Asli keren banget, parameternya banyak. Untuk screening gue perlu bantuan technical chart ya. Ya, ini ya whatever lah tampilannya apa biarin aja karena kita belum ke situ. Jadi pertama gue mau screening saham apa aja biar si mouse-nya sini mandiri online sekuritasnya pakai parameter yang gue tentuin ya. Ingat pakai Bollinger Band gue ya. Kedua, kalau udah dapat nanti kita screening lagi datanya yang keluaran dari mouse ini ya. Kita screening lagi. Kayak gimana screeningnya nanti lo lihat aja ya. Oke, gue pakai ini gue udah pilih, gue baik komoditi ya karena gue menghindari banking, terus institusi finansial kayak kredit, peminjaman duit kayak gitu-gitu gue hindarin, jadi gue nggak masukin di kriteria saham yang gue cari gitu. Nah ini Bollinger Band ya, yang short term karena gue daily, karena gue day trader ya, bukan yang suka swing minggu-mingguan kayak gitu. Lebih cepat lebih baik lah. Cuman sekarang gue udah mengurangi itu, jadi gue hitungan hari aja lah, bisa seminggu. Oke, ini biar dia screening dulu. Oh, nanti kalau hasil screening lo misalnya, oh ini kok aneh bener ya, misalnya koma, titik gitu terus nggak beraturan ya. Coba lo cek settingan PC lo ya. Dia tuh apa namanya? Formatnya itu ngikutin format standar gak? Saran gue nanti formatnya pakai format ini aja, internasional, jangan pakai format Indonesia ya. Kenapa? Karena nanti akan bikin dispute sama datanya ya, yang harusnya ribuan dia jadi desimal karena kan si mouse-nya ini kayaknya bikin datanya itu based on international format gitu, bukan format Indonesia gitu ya. Jadi ya better sih lo bikin formatnya internasional aja, laptop lo apa PC lo gitu. Tuh kan lihat volume ribuan dia pakai koma. Nanti kalau lo pakai yang format Indonesia ya, dia bingung bacanya nih, nanti dianggap laptop lo ini nih dikira apa sama dia desimal nih, jadi ngaco data keluarannya. Kalau lo filter ngikutin cara gue, dijamin lo bingung bacanya gitu, terus lo repot mesti replace dia gitu. Nah ini gue short berdasarkan buy ya, karena buat gue yang paling penting itu entry pointnya ya. Kalau exitnya sih tinggal lo pasang aja, terus misalnya lo udah beli gitu, entry pointnya menurut lo udah oke lah ya. Ya udah
udah lo tinggal set aja. Kalau gue biasanya begitu done, transaksinya dapat, buy bisa dapat barang, langsung gue sell dia. Kalau misalnya dia udah mau arah ya udah gue set aja di arah di maksimum. Tapi kalau misalnya lo punya acuan misalnya arahnya belum jelas nih gitu, terus gue biasanya kayak gitu, gue jual aja 3% langsung ya. Nanti gue tunjukin triknya gimana lo bisa cuan banyak gitu. Kalau ternyata oh ini dia bisa naiknya lebih dari 3%, nanti gue tunjukin di sesi lain, gue bikin video lagi. Ini gue mau nunjukin dulu cara kita screening gimana nih, yang kira-kira bisa kita mainin yang mana nih, kayak gitu. Nah ini hampir selesai. Oke, udah selesai. Ini lo convert dulu ke Excel nih. Save as Excel. Nah, gue dibikin sini filenya. Cari stok. Banyak banget file yang belum gue bersih nih. Today stock. Mana tadi? Ini CCI. Ini yang lama gue pakai CCI. Nah ini yang baru. Nah ya. Oke. Ini saham-saham yang menurut screening mouse gue ini pakai Bollinger Band, short term. Terus gue set di sini, Bay. Nanti di sesi lain gue tunjukin gimana caranya lo bikin settingan kayak gitu ya. Oh ya, sebelumnya gue disclaimer ya. Gue nggak ngejamin lo bisa cuan banyak kayak gue gitu. Lo mungkin ngeliat gue bisa cuan 1,5 juta, 400.000, 500.000, 700.000 sehari. Terus invest gue banyak di sini buat research, gue nemenin metode gue sendiri. Ya mungkin para master bakal nyela cara gue makanin gorengan lo kayak gini. Gue nggak peduli, yang penting gue cuan. Prinsip gue satu, gue nggak pernah buy on rumor, sell on rumor. Gue cuma percaya data, that's it. Apapun yang terjadi cuma data. Gue nggak peduli komunitas minyak, komoditas apalah segala macam lah, ciki lah apalah. Gue nggak peduli itu. Gue cuma percaya data. Kalau data itu nunjukin oke, kita mainin. Kalau enggak, gue keluar. Gue nggak mainin itu. Oke, kalau nggak ada yang bagus nih, berarti nggak ada yang kita mainin besok. Kita besok itu ada cara lain lagi. Kalau misalnya nggak ada yang dimainin dari sini, ada caranya lagi. Nanti gue kasih tahu caranya gimana. Oke, kita lanjut dulu nih, hasilnya kayak gini nih. Ya, ini namanya asing semua sih. Gue nggak tahu ini. Ya, feeling gue sih nggak ada yang bisa gue mainin. Ya, nanti kita coba lagi, bikin lagi screening besok. Oke. Ini pertama ya, gue ngecek dia apakah last sama high-nya jauh apa enggak. Jadi dari situ gue tahu kita bisa cuan banyak apa enggak nih. Kalau cuannya tipis-tipis cuma 1, 2 apa berapa gitu, mendingan gak usah main lah gitu. Capek-capekin doang, bikin deg-degan, untungnya nggak banyak gitu kan. Lo mesti berapa ratus juta mungkin masuk ke situ, beli berapa ribu lot baru lo bisa untung gitu. Menurut gue ya, yang pemula kayak gue sih, gue baru scale up sampai 10-20 juta ya. Dari tadinya cuma 3 juta, 5 juta gue naikin lagi. Soalnya ngumpulin modal gitu, kalau tambah banyak ya baru kita scale up lagi. Nah, jadi kita mainnya karena dana kita kecil, kita mulai dari yang kecil kan, dari yang 3 juta, 2 juta gitu. Kita mainnya bisa pendek-pendek gitu. Kalau kita mainnya panjang-panjang gitu, cuannya nggak banyak, terus duit kita tuh cuma ngendap di situ aja. Gue nggak mau kayak gitu. Gue lebih milih kalau dana gue kecil, gue tiap hari harus digerakin gitu. Jadi kita bisa dapat cuan 200.000, 400.000, nanti naik tuh dana kita kekumpul, baru kita mainnya agak slow lagi gitu. Tadinya brutal kan, yang kayak gue bilang cowboy kemarin, lama-lama mulai agak kalem tuh. Satu hari cuma mainin 2 misalnya, terus lama-lama seminggu cuma mainin 2, terus nunggu berapa hari kayak gitu lah ya, swing pendek gue bilang. Oke, ini gue namain delta. Delta itu gini dulu. Delta namanya. Terus apa ya? Biasanya delta, terus
Ini oke, biasanya gue tandain gitu sih. Oke. Ya nanti ini kita screen nih di chartnya dia secara, karena gue screening pakai Bollinger Band, terus nanti kita main itu pakai CCI, kita ngelihat entry point-nya yang real time, gue mainnya per menit. Nah, gue liatnya pakai CCI, begitu dia udah masuk entry point-nya gue baru beli itu. Kalau enggak, gue nunggu dulu dia mau turun lagi gak nih kira-kira. Biasa kan dia naik turun tuh, dia nggak stagnan naik lempeng gitu, dia bisa naik terus turun dulu terus naik lagi, jadi kita tahu tuh range kisaran dia berapa gitu. Delta itu apa sih ya, ini perhatiin baik-baik. Delta itu adalah high dikurang last. Jadi dari situ lo dapet tuh selisihnya nih, kayak ini 0. Udah nggak usah mainin gitu, 0 gitu kan. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Oke. Ini sih udah jelas nggak ada yang bisa dimainin besok. Kecuali ini, petis ini. Ya, tapi kita lihat nanti charge-nya. Oke, ini nggak ada yang bisa dimainin, saudara-saudara. Kedua, ya, ini semua kita bikin short, custom short, short filter. Nah, oke. Pertama lihat chance-nya, perubahan dia itu selama sehari berapa persen. Ya, gua maunya di atas 1%. Gua nggak mau yang kecil-kecil, ngapain lo perubahannya kecil, cuma bikin deg-degan, belum resiko nyangkut, taunya dia jalan di tempat. Kalau nggak lo boncos, cut loss deh. Sebisa mungkin, walaupun cut loss jalan luar, sebisa mungkin dihindarin lah, jangan gampang ada cut loss gitu. Nah itu sebenarnya sangat menyakitkan sih, kayak gitu. Kita bikin ini greater than or equal to 1%. Jadi kalau di bawah 1%, gue nggak mau mainin. Nah, kalau lo terserah sih. Oke. Oh, ini yang di atas 1% banyak juga. Terus kita sort dia dari yang paling besar ke kecil. Jadi yang perubahannya itu dalam sehari besar sampai yang paling kecil. Ini 13%, petis ini paling gede. Kita bisa lihat deltanya nih, petis nih. High-nya segini, dia bukanya segini, 32 poin. 32 poin ini berapa tick, nanti kita lihat di aplikasi mouse-nya. Nah, ini nggak ada yang lain nih, yang tadi lewat. Dan petis ini nggak ada yang bisa dimainin sih menurut gua. Chance-nya paling gede dia, yang lain 0, deltanya itu udah mepet dia, ya. Last sama high-nya mepet, artinya udahlah, wassalam, lo nggak bisa mainin. Biasanya kalau kayak gini nanti kita tes lagi, gue bikin video selanjutnya, kita pakai yang jam-jaman lah ya, jadi dia pakai jam terakhir buat dapetin data itu lebih agak-agak real time lah. Ini kan terlalu besar gapnya kalau seharian. Nah ini di sini. Nah gue biasanya nih, gue nggak mau volumenya tuh di bawah 1000, tuh kan satuan juta ya. Karena kenapa? Saham sekecil ini nih volumenya dibagi sehari ya, ini kelihatan banget saham gorengan gitu, gampang banget digoreng. Walaupun gue doyan gorengan, tapi pilih-pilih juga gorengan yang minyak jelantahnya udah hitam banget, ngapain gue makan lagi gitu, sakit aja gitu kan. Paling nggak yang minyaknya masih bening lah. Oke. Ini less than equal, biasanya gue filter gini. Ini 1000 biasanya, gue nggak mau di bawah itu. Salah nih, greater than equal to. Oh kan cuma ini dan tidak ada deltanya, kosong semua. Ini nggak perlu dicek lagi lah, ini udah. Tapi kalau lo mau ngecek boleh. Bell. Oke. Technical chartnya aja dah. Ada technical chart. Ini dah ya. Bell. Ya. Nah, ini ya nanti kita belajar CCI, kapan-kapan gue sharing.
Ini masih nggak jelas dia bisa turun. Kalau udah dari sini sih, gua nggak bakal mau masuk ke sini karena nih naik atau langsung naik. Nah ini udahlah, dah lah gitu. ABMM ini buat belajar aja, bukan berarti gue ngecek. Gue cuma mau nunjukin bahwa hasil screening gue itu akurat gitu loh. Dan gue selalu percaya dengan hasil screening gue. Emang gak ada jaminan lo bakal cuan. Terus ini gak ada yang bisa ngejamin lah ini bakal naik atau turun. Gak ada satu di dunia pun yang bisa ngejamin kecuali Tuhan yang tahu ke depannya gimana gitu. Lo mau pakai pakar sehebat apalah, lo muridnya Warren Buffett lah, Warren Franchise lah, Warren Warteg lah. Nggak ada yang bisa jamin bahwa ini akan naik, akan turun. Lo cuma bisa prediksi dengan indikator yang punya. Dan gue pakai indikator yang gue percaya works buat gue dan udah menghasilkan buat gue. ABMM, kita cek. Wah ini sih cakep sih, tapi udah di ujung nih. Besok lo mesti ikutin lagi. Ya karena kita nggak real time, udah di luar jam bursa. Besok lo mesti ikutin lagi zamannya ini. Lihat dia naik apa turun. Nanti kita bikin workshop real time ya. Yang mau minat, ya silahkan tulis di komen lah. Nggak mahal lah. Karena ya lo harus ganti koneksi waktu gua. Ya sharing metode gua. Nah ini bagus sih ya. Kalau ngeliat dailynya bagus sih. Tapi kita harus lihat real time-nya. Tapi kalau gue agak kurang tertarik dia udah mentok nih di sini nih di high-nya segini, closing-nya di sini. Kecuali besok dia nyeruduk naik gitu. Nah ini bisa pecah juga resistennya, dia naik lagi. Jadi ini bisa jadi acuan sih. Tapi kita lihat dulu. Silo, 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 Silo. Silo. Ini masih di sini. Tapi lihat trennya sih bakal naik ini. Terus idea segini, closingnya sini bisa dimainin sih. Tapi gue dengan posisi kayak gini nih dailynya, gue nggak bakal berani. Kalau di sini gue bakal masuk besok. Ini kan daily kan. Berarti ini gambaran besok nih kira-kira dia kemana nih gerakannya. Atas bawah. Dan ini kayaknya masih jauh nih kalau time frame lo daily ya. Lo nggak bakal masuk sih lo. Tapi gue bakal pantengin yang tadi. PTDU. Ini. Wah ini cakep nih. Lo mesti hacker besok. Dia juga aneh namanya nih. Bentar. Kok emangnya hilang gua. Sudahlah. Ya ini gapnya banyak juga sih. Tapi gue nggak suka saham yang harganya di atas 1000 nih. Ya, naiknya kecil biasanya. Nah itu lo notes aja. Kalau gue percayanya kayak gitu. Kalau lo mikir, oh ya tambah gede kan untungnya tambah banyak, naik dikit aja ya terserah sih. Kalau pengalaman gue kayak gini yang harganya di atas 1000 perak per lembar, ya naiknya bakal pelan-pelan gitu. Buat day trader kayak gue bisa mati gaya lah nungguin kayak gitu. Oke, gue nggak bakal masuk di sini karena harga itu ya. Tapi kalau lihat gapnya ini, lo ada peluang bisa ini. Terus lihat di sini nih, dia udah di atas 100. Ini bagus sih kalau lo pantengin. Kalau lo doyan yang pelan-pelan kayak gitu sih, oke lah. Oke ini kan PTDU udah kan. Nah tadi kita hapus ini ya filternya. Gue mau cek nih. Yang tadi kita hapus. Mana sih? Kok juga nih. Nah, harusnya
Sebentar. Oke. Petis. Gapnya 32 poin. Oke. Petis. Gapnya 32 poin. Oke. Berarti kita cek di sini. Petis 32 poin. Cakep nih di atas. Tapi volumenya kecil. Ini berbahaya sih. Terus kita ceknya gimana? Gitu kan? Ya, volumenya kecil. Nah, kalau masuk ke sini. Petis, lihat. Kan gue bilang apa volumenya kecil. Yang ada gorengan banget ini. Iya, kalau secara strength dia kuat nih nanjaknya kan. Kalau lihat di sini strength 200% ini dia kuat nembus resistannya. Dia bakal arah di 356. Tapi volumenya sangat kecil ini. Rentan gorengan dan bakal nyangkut. Kalau dia ada arah, lo nyangkut. Mampus lo duit lo. Nyasar di situ. Ya. Oke. Nah, yang lain tadi juga kita cek aja juga kan. Biar nggak penasaran. Volumenya kita pasang lagi filternya 1000. Bell. Lihat price-nya. Strength-nya kecil. Iya buat nembus. Volumenya kecil. Volumenya receh bener. Rentan nyangkut. Rentan gorengan yang minyaknya hitam banget. Lihat volumenya kecil. Tuh kecil. Arahnya masih jauh sih. Ini kecil. Dia main sebentar aja. Trading sebentar aja. Udah berhenti biasanya. Dia cuman buat ya gitulah buat ecek-ecek gitu biasanya. Ini juga kecil volumenya. Strength-nya kuat. Mana mahal lagi kan sahamnya. Kecil volume ininya. Openingnya apa. Gue gak bakal mau main di situ. PTDU. Udah arah dia. Ini udah arah. Lo gak usah main di sini, udah arah dia. Habis ini. Harganya pun mahal, gue gak bakal masuk di situ, saudara-saudara. Oke, itulah cara kita screening. Next, gue bikin video lagi. Karena kita gak dapat hari ini, intinya. Yang daily basis. Buat gambaran besok. Kita screening by per hours. Data per hari ini ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya.